Baik, eh, anak-anak soleh, ya kita bertemu lagi pada hari ini. Ya sebenarnya ini hanya penutupan untuk program kita saja. Insya Allah nanti di yang akan datang, karena akan juga mau rencananya ada acara yang lain. Tapi sebelum masuk ke acara yang lain itu juga nanti ada acara yang ringan yang mungkin setiap pekan sekali akan ada eh, materi ya, akan ada materi yang berkesinambungan dan mulai dari yang paling ringan, insya Allah nanti rencananya. Tapi mungkin setelahnya ada lagi program yang insya Allah eh, memang dibuatkan untuk program anak-anak ya. Jadi program untuk bimbingan, ada bahasa Arabnya, kemudian juga ada ulum syar'inya. Jadi ada ilmu-ilmu syar'i lainnya seperti akidah nanti. Tapi kemungkinan yang terbesar mungkin yang pertama adalah bahasa Arab dan akidah, ya. Baik. Dan nanti mungkin bukan hanya anak saja mungkin yang ngajar ya. Nanti itu program lama, itu program mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi program dalam jangka waktu dekat ini insya Allah kita akan adakan acara kajian seperti ini, mungkin setiap pekan sekali, mungkin di hari Sabtu atau hari Ahad, mungkin pagi atau siang atau sore. Yang jelas ada kajian. Nah nanti misalkan pekan ini akidah, pekan depan akhlak, misalkan pekan depannya lagi misalkan fikih atau muamalah, akhlak apa dan lain sebagainya. Ya intinya mulai dari yang dasar, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Baik, adapun pekan pertemuan hari ini ya adalah penutup di program ini, sekaligus adalah pembahasan tentang doa penuntas ya, doa ketika antum sudah tidur terlelap, kemudian ternyata antum di pertengahan tidur antum ya, di tengah-tengah tidur antum terjaga. Dan terjaga ini mungkin disebabkan oleh gangguan dari makhluk Allah yang lainnya. Ya, entahkah ditampakkannya atau tidak, yang jelas antum merasakan was-was atau merasakan ketakutan atau merasakan kesendirian. Ya, antum merasa sendirian, masa ya, ya makanya ada yang memberikan judul ya ketika masa takut ya ketika tidur, atau juga ada yang memberikan judul doa ini adalah doa ketika merasa kesendirian saat hendak tidur. Jadi ketika hendak tidur lagi ya tentunya, atau hendak tidur mungkin juga, tapi antum merasakan kesendirian. Maksudnya kesendirian itu apa? Yang antum merasakan ya gimana ya, sendiri gitu kan ya, iseng dan lain sebagainya, atau takut dan lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca doa tersebut. Doanya sebagaimana yang ada ya di situ, nanti salah itu ya, ada double itu dari doa doa hendak tidur dan doa ketika merasa takut ketika tidur. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis syayatin wa an yahdurun. Ya. A'udzu bikalimatillahi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Di sini hasan li ghairihi ya, bisa dijadikan dalil ya. Yang artinya kurang lebih a'udzu bikalimatillah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu, aku berlindung ya, bikalimatillahi ya, dengan kalimat-kalimat Allah ya, dengan kalimat Allah at-tammat
yang sempurna. Jadi aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, dari kemarahannya, wa iqabihi, dari siksaannya, ya, dari kemarahannya, dari siksaannya, wa syarri ibadihi, dari keburukan atau kejahatan hamba-hambanya, wa min hamadatis syayatin, dan dari godaan-godaan atau bisikan-bisikan setan, ya, dari godaan-godaan setan atau bisikan-bisikan setan. Bisikannya setan itu kan yang menggoda, ya, alladzi yuwaswis, yang menggoda. Min hamazati syayatin, dari godaan serta bisikan-bisikan setan, dari godaan setan dan bisikan-bisikan setan. Wa an yahdurun, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Ya, wa an yahduruni, ada ninya, wa an yahduruni, ya-nya dihilangkan karena ada kataan di sana. Wa an yahduruni, ya, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Baik, kita jelaskan terjemahnya dulu. Ya, ada beberapa ini, ya, hadis, ya. Ada yang mengatakan ini hadis ini riwayat dari Khalid bin Walid, ada dari Al-Walid bin Walid, ada dari juga yang lainnya, ya. Yang jelas ada beberapa riwayat, dan yang dari Imam At-Tirmidzi, yaitu berasal dari Jadu Amr ibn Su'aib, ya, dari kakeknya Amr ibn Su'aib, ya. Jadi inilah yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa itu maksudnya yang sempurna? Ya, ada beberapa penafsiran, ya. Maksudnya adalah kalimat Allah yang sempurna ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Allah memiliki nama, memiliki apa lagi? Sifat-sifatnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat Allah itu bisa nama-nama Allah yang sempurna, atau sifat-sifat Allah yang sempurna, atau ayat-ayat Al-Qur'an. Kalimat, termasuk kan Al-Qur'an itu kalamullah. Maka Al-Qur'an pun termasuk ayat-ayat Allah, termasuk kalimat Allah yang sempurna. Dan Al-Qur'an pun disifati dengan kesempurnaannya. Tidak ada kitab di dunia ini yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Ya. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari saja, ya, masih didapati beberapa kesalahan, karena Allah tidak akan membiarkan satu kitab pun yang sempurna kecuali kalamullah, itu Al-Qur'an. Adapun maksud dari sempurna, ya, dari kalimat tadi adalah, kalimat itu adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, juga ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, adapun penafsiran dari sifat yang sempurna itu ada beberapa penafsiran, banyak sekali penafsiran. Para ulama berselisih, ya, mereka ada yang mengatakan artinya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ada juga yang mengatakan maksud dari sempurna itu adalah yang bermanfaat. Ya, jadi maksudnya kalam Allah yang bermanfaat. Tadi yang kalam Allah yang sempurna itu maksudnya adalah yang bermanfaat. Ada juga yang mengatakan kalam Allah yang mencukupi, karena memang Al-Qur'an itu mencukupi, ya. Baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sesuai Al-Qur'an. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan yang penuh dengan keberkahan, dan kita yakini juga Al-Qur'an memang penuh dengan keberkahan karena dia adalah kalamullah. Setiap kalamullah penuh dengan keberkahan. Itu, ya, namanya juga kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, atau mungkin nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah penuh dengan keberkahan. Nama-nama Allah mencukupi kita, ya. Nama-nama Allah itu jelas mempunyai manfaat. Kan kita dianjurkan ketika berdoa, kita juga mengucapkan sebelum meminta, ucapkan bertawasul dengan nama-nama Allah yang sempurna. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya adalah menjadi penghukum, jelas ini juga.
Al-Quran adalah menjadi penghukum, ya, yang terus menerus, ya, tidak ada yang dapat menolaknya, jelas. Tidak ada di dalamnya aib ataupun kekurangan, jelas. Ya, jadi para ulama mendefinisikan sempurna itu seperti itu. Banyak sekali. Ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan adalah bermanfaat, ada yang mengatakan yang mencukupi, ada yang mengatakan penuh dengan keberkahan, ada yang mengatakan yang menjadi penghukum dan yang terus menerus, ya, sepanjang zaman, ya, menjadi penghukum, menjadi pembeda, hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia, Al-Furqan, pembeda. Sampai kapan pembeda? Sampai Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus menerus. Kemudian, ya, tidak ada yang bisa menolak hukum-hukumnya. Ya. Kemudian tidak ada sedikit pun aib atau kekurangan di dalamnya. Dan ini perkataan para ulama tentang makna dari sempurna itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung kepada Allah dari kalimatnya yang sempurna. Yang maksudnya tadi sempurna tersebut dari kemarahannya dan siksanya. Nah, kita jelas kita berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah, dari siksa Allah. Ya, makanya antum jangan durhaka sama orang tua. Salam. Jangan durhaka sama orang tua. Kenapa nggak boleh durhaka Ustaz sama orang tua? Karena antum sudah hafal dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ridho Rabbi fi ridhol walidain wa syafatuhu fi syafatihima. Wa syafatuhu fi syafatihima. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya, wa syafatuhu fi syafatihima. Dan murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua antum murka atau antum misalkan berbuat, ya, durhaka kepada orang tua, kemudian orang tua antum murka, marah, maka Allah juga jadi marah, ya. Bahkan Allah kategorikan uqul walidain itu termasuk dosa besar. Patan alfa, jangan tidur. Nah, bangun. Ya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Kalau itu dosa-dosa besar itu akan mengundang kemarahan Allah dan siksanya Allah. Tapi kita dari apa? Min ghadabi wa iqabihi, dari kemarahan Allah dan iqabnya Allah dan siksanya Allah. Kemudian dari apa lagi? Berlindungnya wa syarri ibadihi, dan dari kejahatan atau keburukan, ya, keburukan atau kejahatan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ya, siapa saja yang hamba-hamba Allah itu semuanya dari golongan jin dan golongan manusia, minal jinnati wan nas, ya, atau juga mungkin dari kejahatan atau keburukan makhluk-makhluk seperti binatang dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini adalah dari kejahatan hamba-hambanya, maksudnya adalah manusia dan jin. Tapi bisa juga secara luas, yaitu termasuk binatang juga, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, ya, dari kemarahan dan siksanya, dan juga dari kejahatan hamba-hambanya. Itu kejahatan manusia yang ingin jahat sama kita, kejahatan dari bangsa jin yang ingin jahat sama kita, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga wa min hamadzati syayatin, dan juga dari godaan, ya, setan. Ya, dari godaan setan. Ya, atau bisikan setan. Bagaimana antum sudah hafal ayatnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, siapa setan itu? Ya, setan itu, ya, kita suruh berlindung kepada Allah dari setan itu. Dari apa? Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan waswas. Alladzi yuwaswis, yang membisikkan waswas fi sudurin nas, di dalam, ya, dada-dada manusia, dalam hati manusia. Jadi kalau suka membisik-bisikkan keburukan, akhirnya antum ikut keburukan, itu setan. Tapi apakah setan hanya dari bangsa jin saja yang membisikkannya itu? Ternyata tidak. Karena lanjutan ayatnya apa? Minal jinnati wan nas. Ada wan nasnya di sana. Dari golongan jin
Jelas golongan jin membisikkan, ya, jin korin itu membisikkan antum agar bermaksiat kepada Allah. Ustaz, Ya. Ustaz, ada saudara Ana, Ustaz. Ya, terus kemudian boleh izin enggak? Ya. Kemudian wanas, ya, ada juga dari boleh izin enggak, Ustaz? Manusia. Ya, ya. Ada dari golongan manusia, ya. Jadi setan itu yang membisikkan, menggoda, itu dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Ya, apa maksudnya? Ya, dari kejahatan hamba-hamba dan dari godaan setan dan bisikannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari bahaya berbahaya. Nah, mereka berbahaya. Sama saja mereka berbahaya. Mau setan dari golongan jin, mau setan dari golongan manusia, semuanya berbahaya. Jadi intinya kita berlindung pada Allah, ya, dari bahayanya setan, maksudnya seperti itu. Min hamazati setan itu bisa artinya dari bahaya setan atau dari was-wasnya setan. Ya, dari was-wasnya setan. Atau dari bisikan setan atau was-wasnya setan itu dari bisikan setan yang bisikan itu dimasukkannya, ya, sebuah pemahaman yang rusak. Ya, pemahaman yang rusak, akidah yang rusak. Akidah yang buruk, ya, pemahaman yang buruk dalam hati kita. Masukannya subhat, masukannya pemahaman yang menyimpang dalam hati kita. Ya, nah, kita berlindung kepada Allah agar kita senantiasa, ya, oleh setan agar setan tidak bisa membisikkan, ya, atau memberikan was-was ke dalam hati kita. Ya, ingat itu. Jelas ayatnya sudah tahu antum, ya. Kemudian wan yahdurun, ya, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Ya, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Apa maksudnya? Hadir di mana? Siapa yang hadir? Ya jelas, karena pembahasannya setan. Maka jangan sampai setan itu hadir kepadaku, baik setan dalam bentuk dari golongan bangsa jin atau setan dari golongan bangsa manusia. Ya, jangan sampai setan-setan itu hadir kepadaku. Kapan? Yaitu di waktu sholatku, di waktu bacaan Al-Quranku, maksudnya ketika aku membaca Al-Quran, di zikirku, ketika kita berzikir, jangan sampai setan masuk ke dalam ketika kita berzikir dan menggoda kita, akhirnya zikir kita tidak khusyuk, akhirnya zikir kita jadi asal-asalan dan lain sebagainya. Bahkan kita merasa zikir kita tuh udah bagus, sampai nangis-nangis, sampai kita merasa khusyuk dan lain sebagainya. Padahal ternyata zikirnya, ya, menyimpang jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zikirnya kita itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka jelas akan tertolak. Walaupun kita dengan cara yang nangis-nangis, dengan cara yang, ya, yang sekhusu-khusunya dan lain sebagainya, sampai bersedih sampai lain sebagainya, tapi ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka itulah setan bermain. Itulah setan membisikkan kepada orang yang berzikir agar, ya, dia berzikir tidak seperti contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian juga dari apa? Dari doaku. Jangan sampai setan itu hadir ketika aku sedang berdoa. Atau di dalam kematianku. Wah, ini lebih kacau lagi, ya. Karena kalau ketika setan itu datang atau hadir, menggoda, memberikan was-was, membisikkan manusia, ketika manusia di ajalnya, ketika manusia hilang ajalnya, maka dikhawatirkan apa? Maka dikhawatirkan apa? Dia meninggal dalam keadaan murtad, ya Ustaz, ya.
Iya, dia meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kalau umat Islam, kita anak muslim, ya orang Islam, kita berharap apa? Meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik, berbuat baik, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan bersedekah, meninggal dalam keadaan baca Quran, ya, atau meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan baik. Jangan sampai kita meninggal dalam ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah. Lagi main judi, banting kartu, dianya kebanting. Lagi nyekek botol minuman keras, dianya dicekek sama malaikat. Waliyazubillah, ya. Lagi ngelawan orang tua, durhaka sama orang tua, dianya tarik nyawanya sama malakul maut. Ya, lagi narik orang tua, misalkan durhaka. Dianya ditarik nyawanya sama malakul maut. Lagi melakukan maksiat yang lainnya, apapun bentuknya, dia ditarik nyawanya oleh malakul maut. Ya, waliyadzubillah. Maka manusia itu akan meninggal dalam kebiasaan Rasul. Makanya antum biasakan hidup, ya, kehidupan antum itu isi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau orang yang meninggal senantiasa sholat, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berbuat baik, maka insya Allah meninggal pun dalam keadaan berbuat baik, ya, dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah biasa bermaksiat kepada Allah, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai setan itu jangan sampai setan itu hadir kepadaku, yaitu ketika aku sholat, ya, dan hadir ketika dalam sholatku. Jangan sampai dia hadir dalam sholatku. Jangan sampai dia hadir dalam bacaan Al-Quranku. Jangan sampai dia hadir dalam zikirku. Jangan sampai dia hadir dalam doaku, ya, dalam berdoa. Atau jangan sampai dia hadir yang paling menyakitkannya itu, jangan sampai dia hadir dalam kematian. Jangan sampai setan itu punya andil dalam kematian kita. Ya, coba kita bayangkan. Kita bayangkan sejenak. Kita berada di detik-detik kematiannya Abu Thalib. Siapa yang pernah dengar ceritanya? Pernah dengar ya? Abu Thalib ketika meninggal dunia, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berusaha untuk apa? Mengislamkan Abu Thalib. Dengan syahadat ya, Ustaz. Iya, Abu Thalib itu pamannya Nabi yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk membantu Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah SAW diusir, diasingkan beserta keluarga-keluarganya. Ya, jadi Rasulullah ingin Abu Thalib masuk Islam. Singkat cerita, Nabi hadir ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Di sana juga hadir paman-paman Nabi yang lain. Di antaranya masih ada apa? Bulahab. Abu Jahal ya. Abu Jahal apa Bulahab? Jahal ya. Abu Jahal aja, Jahal. Ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal ya. Pamannya Nabi siapa? Pamannya Nabi. Abu Lahab ya. Abu Lahab. Ya, intinya ada pamannya Nabi yang masih kafir ketika itu. Ternyata ketika Rasulullah melihat pamannya sedang sekarat, apa yang dikatakan? Wahai pamanku, ya Ami, wahai pamanku. La ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Yang dengan ucapan ini akan menjadi saksi, ya, akan menjadi penguat dengan saksi syahadah
di hadapan Rabbku nanti. Jadi kalau Abu Thalib ketika itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka seluruh kebaikannya akan bernilai apa? Ibadah. Seluruh kebaikannya dari masa dia dulu awal balik sampai dia mau meninggal dunia, maka akan bernilai ibadah dan kebaikannya sangat banyak. Dia terkenal orang yang sangat dermawan, dia terkenal orang yang suka menyambung silaturahmi dan seterusnya. Orang yang sangat baik. Bahkan dia membela Nabi habis-habisan. Kalau dia mengucapkan syahadat, maka kebaikannya sangat banyak. Maka setelah Nabi mengatakan seperti itu, pamannya membisikkan, paman-paman Nabi, adik-adiknya dia membisikkan. Wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyangmu hanya demi Muhammad? Gak jadi lagi mengucapin. Akhirnya Nabi menasihati lagi. Pamannya ngomong lagi seperti itu lagi. Gak jadi lagi. Ngucapin lagi agar pamannya mengucapkan syahadat. Talkin lagi. Gak jadi lagi. Sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian, wahai paman, aku akan mati, Ustaz, bukannya meninggal. Ya, meninggal. Mati ya. Mata bahasanya kan mati ya. Ya, mata ya mutu. Maut. Mati itu berasal dari kata apa? Dari bahasa Arab, mata. Mata ya mutu. Maut, kematian. Ya, bahasanya kematian. Nggak ada kemeninggalan. Ya, kalau kematian itu bahasanya. Datang kematian. Berarti mati ya. Bahasanya sebenarnya sama, mati meninggal. Cuman meninggal itu dihalus-haluskan saja. Asalnya adalah mati. Ya, datang kematian pada Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib masih dalam keadaan kafir. Karena Nabi sayang sama pamannya, maka Nabi akan memintakan ampunan untuk pamannya. Maka dilarang oleh Allah. Akhirnya turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja orang yang kau kendaki, orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai setan-setan itu hadir dalam proses kematian kita. Ya, sebagaimana Abu Thalib tadi. Kalau nggak ada paman-pamannya, ya, karena Allah takdirkan ada setan-setan di situ. Ya, paman-paman yang masih kafir ketika itu. Yang Nabi mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata paman-pamannya membisikkan agar Abu Thalib jangan mengucapkan syahadat. Inilah, maka jangan sampai syaitan itu masuk dalam kematian kita. Makanya ikut andil dalam kematian. Wali'adzubillah. Agar kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Ya, doanya pendek, ringkas, tapi Masya Allah ya. Panjang sekali maknanya ini. Ya. Apa kita ulang lagi doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yakun. Kalau dilanjutkan hadisnya itu ada lanjutannya itu setelah apa namanya wa an yahdurun ya. Di antaranya itu ada fa innaha lan tadurruh ya. Maka sesungguhnya dia itu syayatin itu setan-setan itu tidak akan membuatnya mudarat. Ya, artinya setan-setan itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Ya, kita dilindungi berarti sama Allah Subhanahu wa taala kalau mengucapkan kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun atau wa an yahdurun. Ya, maka kalau antum merasakan takut, bangun tidur atau terjaga atau mau tidur takut, maka ucapkan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi
wa min hamadati syayatini wa an yahduruni. Ini mirip-mirip dengan doa ketika zikir petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau mirip ketika antum datang ke tempat sesuatu yang baru, tempat itu ya yang antum belum pernah singgahi atau tempat yang menyeramkan, ya misalkan masuk ke hutan atau masuk ke tempat-tempat yang seram, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan makhluk. Makhluk banyak, ya, bisa manusia, bisa jin, bisa binatang dan lain sebagainya. Baik, sampai sini paham penjelasannya? Kalau antum takut, ya, was-was dan lain sebagainya, maka ucapkan doa ini. Ya, doanya mirip dengan zikir petang di akhir zikir petang, atau doa ketika antum masuk tempat yang baru yang antum takut. Misalkan antum masuk hutan, antum masuk rumah kosong dan lain sebagainya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ini a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadati syayatini wa an yahdurun. Baik. Itulah makna dari doa kita pada kali ini. Baik, faedahnya. Yang pertama, ya, Ana nggak bawa buku tulis. ya nggak apa-apa. Rasid. Cid. Siap ya. Tapi antum nulisnya di apa bukunya, tapi jangan ini sih, dan maksudnya di apa. Gampang Rashid. Kalau antum sulit untuk nulisnya, nanti kalau ada yang nulis di kolom chat, ya antum buka kolom chatnya, antum screenshot aja. Nanti antum tinggal nulis di waktu yang luang, ya. Kalau ada bukunya baru antum tulis. Baik, nomor 1. Nomor 1 sudah. Hendaklah kita berlindung kepada Allah. Hendaklah kita berlindung kepada Allah hendaklah kita berlindung kepada Allah atau berlindung dengan kalimat Allah, Atau apa sih? atau berlindung dengan kalimat Allah, atau berlindung dengan kalimat Allah atau berlindung dengan kalimat Allah dari keburukan makhluk-makhluknya. Bagaimana kita tahu Allah adalah satu-satunya tempat berlindung. Ustaz, dari keburukan apa sih? Makhluk-makhluknya. Hendaknya kita berlindung kepada Allah atau berlindung dengan kalimat Allah, ya, dari makhluk-makhluk, dari keburukan makhluk-makhluknya. Yang kedua, nama-nama, koma, nama-nama Allah, koma, sifat-sifat Allah, dan ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, koma, sifat-sifat Allah, dan ayat-ayat Allah
Semuanya sempurna. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan ayat-ayat Allah semuanya sempurna. Sudah, yang ketiga. Ya. Yang kedua tadi, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan ayat-ayat Allah semuanya sempurna. Ustadz, Ana gak bawa buku. Antum lagi di mana emang, Jil? Lagi mudik di rumah kakek. Ya udah. Nanti antum screenshot aja ya. Kalau ada yang nulis. Ana juga, Ustaz. Kalau nggak ada, ya sudah. Ana juga. Kenapa semuanya nggak bawa buku ini? Mudik semua ya? Ana juga, Ustaz. Ana mudiknya besok, Ustadz. Hah? Ana mudiknya besok. Mudiknya besok. Sekarang lagi di mana? Ana lagi di rumah. Oh, berarti masih nulis. Bisa nulis ya? Hah? Baik, yang ketiga. Ya. Tidak boleh. Apa, Ustaz, nomor 3? Tidak boleh merasa aman merasa aman dari kemarahan dan siksa Allah. Tidak boleh merasa aman dari kemarahan dan siksanya Allah. Tidak boleh merasa aman dari kemarahan dan siksa Allah gitu ya. Siksanya Allah juga boleh. Tidak boleh merasa aman dari kemarahan dan siksanya Allah. Kenapa? Nggak boleh merasa aman. Ada orang yang, saya udah baik, saya udah begini, nggak mungkin Allah azab saya, nggak mungkin Allah marah sama saya. Dengan sebab dia ngomong kayak gitu, dia sombong. Ya nggak boleh. Kita harus punya sifat apa? Tawadu. Kita harus punya sifat merasa banyak berdosa ya kepada Allah. Karena nggak ada manusia yang luput dari dosa. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, tapi Rasulullah tetap berdoa. Rasulullah tetap meminta ampun. Rasulullah tetap berlindung dari azab Allah, berlindung dari siksa Allah, meminta surga, meminta dijauhkan dari neraka, meminta nikmat kubur, meminta dijauhkan dari azab kubur, dan seterusnya. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Setelahnya siapa? Para ulama, jelas. Ya, jelas para sahabat, ya, antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang takut. Lihat, takutnya mereka kepada Allah. Mereka sudah dijanjikan masuk surga, ya, sudah dijanjikan masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Tapi apa? Para sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga ini yang sudah jelas, nama-nama mereka sudah diabadikan dalam sunnah, ya, dalam hadis. Mereka bakal menjadi penghuni surga. Tapi apakah mereka berbuat semaunya? Tidak. Mereka takut, justru semakin takut dengan azab Allah, semakin takut dengan siksa Allah. Mereka semakin rajin beribadah, semakin meminta surga, dan semakin meminta dijauhkan dari neraka. Makanya nggak boleh kita merasa aman, ya, dari azab Allah.
Allah, dari kemarahan Allah. Waliyadzubillah. Tidak boleh kita merasa aman. Baik, yang keempat. Keempat. Ya. Mantra. Baik, yang keempat. Sudah siap? Udah. Setan adalah musuh yang nyata. Apa Ustaz? Gak kedengeran suaranya kecil. Adalah musuh yang nyata. Setan adalah musuh yang nyata. Ada telepon masuk tuh siapa? Setan adalah musuh yang nyata. Ya. Yang senantiasa menginginkan keburukan untuk kita. Setan adalah musuh yang nyata yang senantiasa menginginkan keburukan untuk kita. Senantiasa terus apa Ustaz? Menginginkan keburukan untuk kita. Senantiasa menginginkan keburukan untuk kita. Ferry sampai nomor berapa? Menginginkan keburukan kita Ustaz. Keburukan untuk kita. Senantiasa menginginkan keburukan untuk kita di seluruh kehidupan kita. Setan adalah musuh yang nyata yang senantiasa menginginkan keburukan untuk kita di seluruh kehidupan kita. Jadi setan itu mulai dari kita lahir ya sampai kita meninggal dunia. Ya. Dia akan selalu senantiasa menggoda kita. Dia akan menginginkan keburukan untuk kita kapan saja, di mana saja, tanpa selalu hadir. Maka ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mereka lari, ngibrit, ya, kocar kacir, terbirit-birit, sampai terkentut-kentut. Takut mereka dengan seruan azan. Terkentut. Ya. Frot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lari jauh-jauhnya, ngumpet sedalam-dalam sampai dia nggak dengar itu panggilan azan. Tempat-tempat kotor apa semuanya masuk dia ke dalam. Ketika terakhir la ilaha illallah, selesai azan, langsung balik lagi dia. Balik lagi mencari mangsanya, mencari manusia yang akan digodanya. Karena sejatinya para setan ini mereka ya senantiasa menginginkan keburukan untuk kita. Kapan saja, di mana saja, di seluruh kehidupan kita. Saat. Ya. Faedahnya sampai nomor berapa? Nanti tenang aja, bentar lagi selesai kok. Kemudian maka oleh sebab itu jangan sampai kita ketika azan berkumandang ya berdasarkan hadis tadi setan lari terbirit-birit ya ketika mendengar azan, maka jangan sampai kita ketika azan kita keluar dari masjid. Ketika kita lagi di masjid nih, lagi ngapain atau apa, pas azan kita malah keluar, malah kabur. Ya, jangan ya. Maka kita kalau ada keperluan tahan dulu. Ya, tahan dulu sampai azan selesai. Baru misalkan ngambil apa? Misalkan kita ada keperluan, ngambil peci atau ngambil apa? Ya, tunggu azan selesai dulu karena kita sudah di dalam masjid. Setelah azan selesai, baru kita ambil dulu, baru kita balik lagi. Seperti itu. Apalagi kalau pergi gak balik-balik lagi. Wah, itu yang
jelas-jelas ya terlarang. Baik, sampai sini ya pembahasan kita. Sampai sini saja. Karena kalau dipanjang lebarin akan terasa lebih ini, ya Anda senang deh. Begitupun tatan alfa ya. Nanti bisa panjang kali lebar, kali tinggi. Absyar sudah kecapean juga, sudah lelah mungkin. Ya. Baik. Anda gak tidur siang, Ustaz? Ya. Puasa malam. Siapa yang hari ini puasa? Ada nggak? Nggak ada. Ustadz sampai sekarang belum mulai. Saudara mau dipasin sama kawan. Iya. Ustadz masih tergoda dengan puasa nanti di pertengahan bulan. Ya Ustadz, ada mau sekalian di pertengahan bulan. Iya, sama Ustadz juga. Ya. Pahalanya banyak. Biasanya sih biasanya langsung nggak tergoda dengan 3 hari itu. Karena 3 hari itu puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa di awal, bisa juga di pertengahan, bisa di akhir. Tapi ya yang lebih afdol itu adalah di pertengahan bulan di Yaumil Bid itu, di hari-hari bulan terang. Allah a'lam bishawab. Baik, jika ada pertanyaan, tafadhol. Silakan. Anak kembalikan. Ya, silakan. Misalnya kalau Idul Adha boleh gak puasa, Ustaz? Oh ya, nggak boleh lah. Hari-hari yang terlarang puasa. Siapa yang bisa nyebutin? Hari Idul Fitri, Idul Adha. Mutlak dilarang puasa. Idul Fitri. Idul Adha, hari Jumat. Enggak, hari Jumat Agustus. mutlak. Hari Idul Fitri itu mutlak. Kemudian Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu Kapan Yaumut Tasyrik? 11 Agustus. Tanggal 12, tanggal 13 bulan apa? Bulan Zulhijjah. Artinya 1 Syawal nggak boleh puasa Idul Fitri. 10 Zulhijjah nggak boleh. 11 Zulhijjah nggak boleh Yaumut Tasyrik. 12 Zulhijjah nggak boleh Yaumut Tasyrik. 13 Zulhijjah nggak boleh Yaumut Tasyrik. Jadi pada Idul Adha itu ada 4 hari yang nggak boleh puasa. Idul Adha-nya nggak boleh, kemudian 3 hari setelahnya juga nggak boleh puasa. Maksudnya bukan gitu, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Bukan gitu, Ustaz. Puasa itunya H-1 sebelum Idul Adha, Ustaz. Oh, Saum Arafah. Iya. Iya, Saum Arafah. Tafadhol. Ya. Saum Arafah itu jelas berkaitan dengan kalau bagi yang berpendapat mengikuti pemerintah silakan tafadhol ya mengikuti Arafahnya apa? Mengikuti tanggal 9. Jadi yang mengikuti tanggal 9 itu berarti dia mengikuti pemerintah ya. Berarti setiap 9 Zulhijjah dia berpuasanya. Tapi kalau dikaitkan dengan Arafahnya, maka antum melihat kalau Arafahnya di sana tanggal sekian ya berarti kita puasa. Kan Saudi udah menetapkan tanggal 1-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata nanti berbeda ternyata tanggal 9-nya kita dengan tanggal 9-nya Saudi. Maka ada yang pendapat yang mengatakan tetap di tanggal 9 kita karena berdasarkan matlak masing-masing negara berbeda karena dikaitkan dengan tanggal 9-nya. Tapi ada yang mengatakan dikaitkan dengan Asyura lagi apa namanya Arafahnya. Nah, Arafah itu hanya ada di Saudi. Maka ketika kaum muslimin sedang bermalam atau berada di Arafah, di padang Arafah itu, maka bagi yang tidak haji maka disunahkan berpuasa, maka mengikuti matlaknya Saudi Arabia ketika mereka yang sedang berhaji itu sedang Arafah ya, sedang berada di bukit Arafah, maka kita kaum muslimin seluruh penjuru dunia itu berpuasa di hari tersebut. Jadi ada kemungkinan saum Arafah pun berbeda antara yang satu dengan yang lainnya karena berdasarkan tadi ada yang menetapkannya dengan tanggal 9 karena sebelum Zulhijjah, sebelum Idul
Kurban atau Idul Adha. Ada yang menetapkannya ya Arafah, berkaitan dengan Arafahnya. Allah alam bisawab, ya, kita lihat saja dan kita ikuti saja apa yang menurut hati kita tenang, ya. Adapun teknisnya, yang jelas saum Arafah itu saum yang disunahkan dan pahalanya sangat besar. Allah alam bisawab. Lihat, ada lagi? Patah lagi apa? Lagi tidur di belakangnya? Lagi tidur di foto ya? Gak ada? Baik, berarti cuma Hamzah saja, ada saja. Teks bisa diganti Sama katanya. Ana, Ustaz. Sama Ana. Ya, Hamzah saja, ada saja. Hamzah Abdurrahman saja, ya. Yang apa namanya? Bertanya ya, yang lainnya tidak bertanya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, kembalikan kepada Ustaz Aditya. Syukran jazakumullahu khairan. Masyaallah. Baik. Insyaallah, alhamdulillah hari ini sudah hari yang terakhir untuk doanya. Tadi sudah diumumkan juga masih ada beberapa program dari beliau Ustaz Abu Asma yang Masya Allah ya, bagus-bagus. Ada ya, insya Allah nanti antum kalau mau ikut ya. Ajak kelas lain aja Ustadz biar seru. Kenapa? Ajak kelas lain aja biar seru. Ya boleh, silakan kalau antum mau ajak kelas lain, mau ajak kelas 6, mau ajak kelas yang belajar ilmu syar'i itu nanti kita ya bukan doa saja ya, kita belajarnya macam-macam, nanti ada akidah, ada akhlak dan lain sebagainya. Nanti diumumkan saja, nanti kita buat umum saja buat siapa saja. Ya, insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Baik. Insyaallah semoga Allah mudahkannya dan semoga Allah berikan panjang usia, keberkahan ilmu untuk beliau terutama Ustaz Abu Asma. Baik. Insyaallah. Kemudian informasi juga kita akan masuk sekolah di hari Selasa depan untuk rambut yang belum rapi, kemudian kuku dan lain-lain yang belum rapi dipotong. Dan mulai pekan depan usahakan antum ketika masuk sekolah wajib harus ada yang ditanyakan, ya. Wajib bertanya ketika belajar. Yang tidak bertanya berarti pilihannya antum hanya nanti pulang sekolah menulis atau apa. Silakan siapkan pertanyaan, antum baca-baca tema selanjutnya atau pelajaran dari selanjutnya, antum bertanya ke guru antum ya, ke Ana atau Ustaz Abu Asma ya, tafadhol ya. Jadi antum nggak apa-apa buka-buka dulu, nanti antum udah tahu nih, oh Ana mau nanyakan ini nanti ketika pelajaran ya. Ya, seperti itu insyaallah. Taib. Untuk pertemuan hari ini Ana cukupkan insyaallah. Itu Andra lagi nonton TV, Andra. Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, please jangan. Oh, Andra mau bertanya? Hai. Oh, Ana kan udah bertanya, Ustaz. Ya, Hamzah Abdurrahman ya, Masya Allah. Hamzah Abdurrahman semangat nih. Ya, tapi insya Allah cukup. Jaga kesehatan, anak solih ya. Kita akhiri untuk kita akhiri, kita tutup dengan doa. Aku pengen tanya, Sat. Apa, Dar? Abu Thalib itu nyembah apa? Nah, silakan Ustaz Abu Asma. Ya, Abu Thalib sama dengan kaum musyrikin ya di Makkah. Makanya kata para ulama ya membenarkan Rasulullah SAW itu bukan hanya pembenaran saja apa yang dia bawa. Ya, membenarkan Rasulullah itu bukan hanya membenarkan dia adalah seorang nabi, dia seorang rasul, bukan. Karena apa? Karena Abu Thalib itu dia jelas-jelas yakin. Jelas-jelas dia yakin bahwasannya ponakannya itu adalah seorang nabi. Ponakannya adalah seorang rasul. Mereka yakin dengan yakin-yakinnya, bahkan hampir sebagian besar kaum Quraisy ya, kaum musyrikin Quraisy itu mereka tahu kalau Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul. Karena Rasulullah itu
ketika masih belum jadi nabi saja, ya sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan Ustaz, ketika ana izin live ana kebelet BAB Ustaz. Ya ketika mengumpulkan kaum musyrikin, ya dikabarkan apabila ada di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka percaya, ya kan? Ya karena engkau adalah orang yang dipercaya dan sebagainya. Terus mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah, ya. Aku adalah Rasulullah. Maka ketika itu mereka langsung bubar dan Abu Lahab terus mencela dan mencela. Ya setelah apa yang dikatakan Rasulullah dicela dan lain sebagainya, maka turunlah surat Abu Lahab. Surat apa? Surat Al-Lahab, Al-Masad. Ya surat Al-Lahab. Maka turunlah surat Al-Lahab. Ya justru tangan Abu Lahab yang akan dibakar oleh api, dibakar oleh neraka. Jadi intinya apa? Sebagaimana Abu Thalib, ya, dan banyak kafir Quraisy yang lainnya, di antara mereka banyak yang meyakini bahwa Rasulullah SAW Nabi, tapi tidak cukup meyakini bahwa Rasulullah SAW ada Nabi dan Rasul saja, tidak cukup. Ya, harus ada apa? Harus ada buktinya, yaitu mengikuti, ya, ajarannya, mengikuti apa-apa yang Rasul bawa, benarkannya dan mengikutinya. Kalau membenarkannya saja, ya Abu Thalib beriman dong pada Rasulullah. Ya, tapi ternyata ya Allah takdirkan bahwasanya Abu Thalib itu di mana? Di neraka. Walaupun ya karena jasa-jasa beliau dan lain sebagainya, ya, tapi tetap karena dia kafir, ya Allah siksa di neraka dan siksaannya hanya ringan, ya. Bagaimana dalam hadis itu, siksaannya itu ringan, dia memakai terompah yang terbuat dari api neraka, ya. Kemudian ketika dipakai terompahnya, mendidihlah otak di kepalanya, saking panasnya. Artinya kalau otaknya saja mendidih, berarti bagian tubuh lainnya terbakar juga. Antum bisa bayangkan, itu siksaan paling ringan, siksaan paling ringan. Jadi Abu Thalib agamanya apa? Sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Ya, mereka menyembah Allah, tapi mereka juga membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, punya berhala ini. Yang paling lucu lagi, ada yang berhalanya terbuat dari tepung, gandum, yang ditumbuk jadi roti. Ya, kemudian setelah dijadikan roti, dibentuk jadi berhala, kemudian patungnya dimakan. Allah musta'an. Kita sama, ya. Abu Thalib agamanya sama. Kalau kata mereka adalah agama nenek moyang mereka, agamanya Ibrahim, padahal dusta. Ya, agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, Hanif. Sebutannya adalah Hanif. Agama yang mempunyai sifat Hanif adalah agama Islam. Ya. Agama Rasulullah dan agama para nabi dan rasul sebelumnya sama semuanya. Islam. Hanya yang membedakan adalah syariatnya saja. Allah. Ya, kita berlindung dari syirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik, ada lagi? Enggak ada, ya? Baik. Kenapa mau nanya itu? Nggak ada apa-apa dari campur dia. Ya, tapi semoga Allah istiqomahkan kita, agama kita, terutama hingga ajal menjemput Islam, ya. Baik, insyaallah untuk pertemuan hari ini tidak ada yang ditanyakan lagi, Afsyar, Ahdan. Enggak. Ahdan mau nulis? Ya boleh, Dan. Ya, Dan. Ya, tapi insyaallah cukup untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, dan segala sesuatu yang hal-hal baik, ya. Dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis.
warahmatullahi wabarakatuh. Tuh boy lah. Ya.